Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sama Adit sudah menemukan atletnya, yaitu Mas siapa? Yoga Setiawan. Nah, Yoga Setiawan ini ikut seleksi di Persindra Suratin U17. Nah, sebelum itu kita mau nanya nih sama Mas Yoga. Boleh. Nah, yang dirasakan awal-awal masuk atlet tuh gimana Mas? Perasaan Anda first time gitu? Perasaannya ya campur aduk lah. Kadang ada senangnya, ada dukanya. Senangnya ya bisa ikut seleksi bareng. Kalau dukanya ya nggak bisa masuk. Oke. Nah, terus sekarang masih nyari-nyari seleksi-seleksi lagi. Untuk sekarang sih kayaknya udah enggak sih. Masih Karena fokus sekolah. terbatas umur juga ya. Kadang disoratin kan batas minimumnya kan kadang U17 doang. Ya, siapa tahu nanti nih Mas Yoga nih mainnya bagus, ada tawaran untuk main di liga gitu setelah lulus dari sekolah kayak gitu. Ya kalau ada rezekinya sih saya terima, cuma kan gimana ya. Nah, selama jadi atlet nih Yoga nih pernah mengalami cedera apa enggak gitu? Kalau selama jadi atlet pernah cedera ankle. Nah, kalau misalnya di cedera ankle tuh Yoga nih apa ya, dipaksa buat main apa istirahat dulu gitu? Enggak, jadi saya selama cedera ankle rehat cukup lama lah, bisa dibilang Bisa 1 bulan 3 bulan lah kisaran. Pas penanganan pertama cedera ankle tuh apa ini? Jadi pertama-tama saya kan awal-awal kan ke ini apa namanya, tukang pijat. nah ya tukang pijit. Awal-awal ke tukang pijit, cuma karena dirasa nggak maksimal, Masih jadi sakit gitu masih ya? sakit lah. Jadi saya rutinkan di rumah buat sering-sering dikompres, sering-sering di ya kayak apa ya, Kasih es batu gitu. ya gitulah. Nah, pencegahan buat enggak cedera ankle tuh menurut Mas Yoga tuh gimana? Biar nanti atlet-atlet yang lain bisa termotivasi dari omongan Mas Yoga gitu, biar menghindari cedera ankle gitu. Ya sebenarnya sih gimana ya, kita main, jadi ya main aman aja lah, jangan terlalu apa ya, terlalu brutal gitu. Dalam segi pemanasan tuh biar menghindari cedera ankle tuh ngapain aja biasanya? Ya, jadi awal-awal sebelum main kita pemanasan dulu ya. Ya atlet sepak bola mah tahu pasti lah Iya. gimana pemanasan. Berarti dirutinkan pemanasan gitu Ya sebelum sebelum main. main. Nah, selama cedera nih Yoga nih kayak misalkan latihan tipis-tipis apa enggak gitu, apa pas cedera tuh diam aja di rumah? Jadi selama saya cedera saya masih melakukan latihan, cuma Masih di latihan? rumah. Latihan mandiri gitu, tapi Iya, yang mandiri. enggak yang berat-berat. Ya enggak, cuma kan dikasih kisi-kisi sama pelatih. Itu dikasih batasan waktu berapa hari mas sama pelatih nggak usah main dulu? Cukup lama sih, 1 bulan lebih ya. Iya 1 bulan lebih, cukup di rumah aja. Nah, Selama mas mengalami cedera ankle nih, kegiatan selain latihan tipis-tipis tuh ngapain aja mas? Saya selain ya latihan di lapangan mah ada, cuma kan kayak nggak terlalu berat aja gitu. Cuma ya tipis-tipis aja lah buat Ya. buat ngeringanin kaki ini gitu ya, kaki biar performanya Ya. nggak hilang juga. Nah, terus sekarang nih kesibukannya apa aja nih sebagai jadi Mas Yoga nih? Apakah sore masih tetap main bola apa enggak gitu? Jadi selama saya udah nggak ikut seleksi lagi, saya sering-sering main fun. Oh, have fun gitu Ya setiap fun sore gitu. ya. Setiap sore kalau ada turnamen ya kadang main, kalau diajak. nggak ada ya yang main fun aja gitu sama temen. Punya tim sendiri dah? Kalau tim sendiri ada Ya, di Ya. tim desa tuh ya, tim desa, kadang ya tim temen lah, tim diajak. diajak. Berarti kayak gitu tuh Mas Yoga banyak yang ngajak.
Ya kalau ada ya, ya ada sih. Berarti Mas Yoga nih hebat gitu, banyak yang ngajak kayak permainannya gitu. Ya emang kalau emang lagi ini aja sih, lagi enak performnya. Mm-mm. Nah, sekarang nih apa ya, Mas Yoga tuh kan pernah jadi atlet. Nah sekarang masih nyari-nyari seleksi lagi biar atletnya tuh masih tertanam di diri Mas Yoga gitu. Nah misalkan kita bikin video kayak gini, terus tuh ada yang minat sama Mas Yoga, gimana? Ya tanggapan saya mah, saya bakal lihat-lihat dulu lah ya. Heeh. Kadang diterima juga, maksudnya diajak, kadang jarak tempuhnya yang jauh, Hmm. terus juga kondisi kayak sayanya gimana gitu. Hmm. Kadang lagi cedera, saya juga lagi kena ankle sih sekarang. Oh sekarang Hmm, gara-gara main have fun. iya main Evan. Berarti pemanas saya kurang nih Mas Yoga nih. Iya, Apakah tumpuannya gitu? kalau sekarang sih jarang banget buat latihan, sering-sering main Evan terus. Hmm. Jadi ya nggak terkontrol itu. Bingung. Iya, Cak. Nah, apakah apa ya? Kalau misalkan Mas Yoga nih pernah aja ikut seleksi, nah terus tuh sama bareng aja sama temennya yang satu paket lah sama Mas Yoga. Misalkan Mas Yoga yang nggak lolos, temennya yang lolos ya. Gimana perasaan Mas Yoga gitu? Rasanya ya kan ada sedihnya, ada senangnya lah. Sedihnya ya nggak bisa ikut bareng sama dia gitu. Yang tadinya main bareng Ya senangnya ya dia bisa masuk ke tim-tim besar lah, apalagi kan di tim kebanggaan sendiri, Indramayu. Iya. Kalau boleh tahu tim di Indramayu tim besarnya tuh di sepak bola tuh apa Mas? Kalau di Indramayu setahu saya mah cuma Persindra ya. Persindra. Jadi Mas Yoga tuh selama main sepak bola nih pernah main buat tim besar apa aja? Kalau untuk sekarang sih nggak ada sih, cuma ya adalah tim-tim kayak mediocre gitu. Oh, yang sekarang Persindra yang jalanin Liga Ya. Liga 4 seri 1 gitu. Nah, terus apa? Nah, pas pertama nih Mas Yoga nih kan sering-sering main. Nah, siapa yang ngajak Yoga buat ikut-ikut seleksi kemana-mana? Yang pertama bisa ngajak Yoga tuh siapa? Terutama sih saya dapat relasi dari pelatih ya, Mm-mm. buat bisa ikut seleksi. Kadang pelatih juga apa ya, relasinya banyak lah, kayak dari klub ini, jadi saya diajak, ini juga ada seleksi di sini, jadi diajak sama pelatih. Ya dari temen juga ada, dari temen. Nah, terus itu tuh kapan aja gitu kalau misalnya ada seleksi kayak gitu tuh, biar teman-teman atlet kita di luar sana yang mau ikut seleksi tuh tahu gitu kapan aja seleksinya. Kadang ya kalau seleksi mah nggak nentu ya, Dan kadang kalau ada kompetisi aja ada seleksi gitu. Kalau ada ya masih mempertahankan pemain-pemain yang dulu. Mas Yoga ketika mengalami cedera ankle tuh kayak makanan-makanan tuh harus dijaga apa enggak sih Mas, kayak nutrisinya gitu? Ya pasti itu terutama dijaga. Buat makanan-makanannya tuh bisa ngasih tahu nggak Mas, biar buat apa sih orang-orang yang nonton nih misal hati nih biar tahu tuh kalau cedera ankle tuh makanannya yang bagus tuh apa aja gitu. Terutama sih yang berprotein tinggi ya, buat yang menjaga kebugaran lah. Terus juga sayuran-sayuran terutama itu juga. Ketika Mas Yoga mengalami cedera ankle tuh yang bertanggung jawab atas itu siapa Mas, selain dari pelatih atau medisnya? Kalau ankle mah tergantung ya, kalau karena kita ankle-nya karena main Evan ya kita yang menangani sendiri ya. Kalau dari klub misalkan ada terikat kontrak lah, bisa dibilang ya dia yang menangani, dia juga yang apa namanya memfasilitasi lah. Kalau boleh tahu Mas, pas terakhir cedera ankle yang paling parah tuh kapan ya? yang benar-benar Masnya harus istirahat total gitu. Kalau cedera ankle yang paling parah saya 2020
2023 kayaknya. Oh, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin itu udah nggak bisa banget main bola, kayak buat lari aja sakit sih. Hmm. Menurut Mas Yoga nih, waktu pemulihan yang ideal buat apa sih atlet-atlet yang kena cedera ankle tuh ini apa sih? Berapa hari, Mas? Apanya itu? Menurut Mas Yoga nih, buat atlet-atlet yang kena cedera nih, kemungkinan sembuhnya tuh berapa lama gitu? Kalau masalah sembuh ya tergantung kita sendiri lah ya. Dari Bisa latihannya. bisa jadi kan kadang orangnya males lah buat Heeh. fisioterapi kadangnya. Kadang yang kayak cuma dibiarin aja lah, ntar juga Iya. sembuh sendiri, adalah pikiran Iya. orang kayak gitu. Cuma kan balik ke diri kita sendiri aja lah, Nah, gimana buat cara Mas- menanganinya. Buat Mas Yoga yang pernah ngalamin tuh berapa lama gitu pas sembuh tuh? Saya sebulan setengah udah sembuh gitu. Oh, udah bisa Kalau yang lama aktivitas banget, lagi? iya kalau yang lama banget tadi tahun kemarin 3 bulan saya baru sembuh. Mas, untuk peran pelatihnya saat melakukan fisioterapi tuh dalam mencegah cedera yang Mas alami itu apa, Mas? Dalam apa itu? Mas yang mengalami cedera ankle nih, peran pelatihnya tuh ngapain gitu? Ya kadang nunjukin lah cara agar cepat sembuh gimana gitu. Karena kan pelatih juga tahu lah caranya gimana buat menanganin cedera ankle sama anak asuhnya gitu. Ya. Di video lah. Nah, terus pas jadi atlet tuh kapan aja gitu pas ngelakuin seleksinya, dan di mana aja gitu tempat pas Yoga pernah ikut seleksi? Saya awal-awal ikut seleksi pas di Indramayu ya, di terutama di Stadion Persindra. Persindra itu Tridaya. Tridaya. Itu first time banget di situ saya Ya. ikut seleksi. Nah, terus itu tuh yang ngajak tuh pelatihnya Yoga sendiri gitu. Enggak, jadi pas waktu itu ada yang namanya kompetisi ya buat narik-narik pemain U17. Iya. Jadi venue apa namanya kompetisinya tuh di sana di Trisi. Heeh. Namanya Persindra Cup. Iya. Di situ apa nama pemain-pemain tuh dicatat buat tahap ke seleksi. Oh iya. Jadi saya dipilih ya pas waktu turnamen itu saya kepilih, terus saya ikut seleksi di Tridaya. Oh. Jadi itu bukan dari pelatihnya gitu. Bukan. Untuk ini apa sih, mungkin wawancaranya diselesaikan ya Mas Yoga. Mas Yoga punya kata-kata ngebuat para atlet atau mantan atlet biar semangat lagi Iya. gitu dalam bermain sepak bola. Ya selama pengalaman saya ya, buat anak-anak yang masih umur 15 ya, dari umur 10 tahun ke mau ke 17 lah ya, semangat buat latihan lah, karena cita-cita yang kita impikan tuh dari kita sendiri, bukan dari diri orang lain gitu. Nah, itu aja sih. Dan terima kasih buat Yoga Ya. atas wawancaranya. Nah, itu guys kata-kata dari atlet kita yang bernama Yoga siapa tadi? Yoga Setiawan. Yoga Setiawan. Nah, untuk teman-teman yang mau jadi atlet seperti Yoga gitu, jangan pernah menyerah. Nah, terus berproses lah, kayak misalkan latihan terus dan biar jadi atlet gitu yang kalian impikan, kayak misalkan jadi pemain bola di Persindra atau di manapun gitu. Nah, saya cukupkan wawancara kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.